Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan yang sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Hari ini kita bertepatan dengan hari Jumat, di mana di dalam Islam hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari penghulu dari segala hari, di mana pada saat ini orang-orang yang beriman akan melaksanakan berbagai ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan hari ini kita akan membahas salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan pada hari Jumat. Anak-anak Bapak pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sholat Jumat. Anak-anak Bapak pasti selalu diajak oleh orang tuanya untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah di masjid. Jadi apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah pada hari Jumat di waktu zuhur dengan didahului oleh 2 khutbah. Sebelum istilah Jumat ini ada, di zaman jahiliyah dikenal dengan nama Yaumul Al-Arubah. Apa itu Yaumul Al-Arubah? Yaitu hari berbangga, di mana orang jahiliyah waktu itu selalu membanggakan apa yang mereka dapatkan di 5 hari yang lalu. Dan pada hari Jumat mereka akan berkumpul untuk membanggakan apa yang mereka telah dapatkan. Orang yang berdagang akan membanggakan apa yang mereka peroleh. Orang yang penyair, dia akan membanggakan puisi-puisi dan syairnya. Orang yang penyihir, dia akan membanggakan mantra-mantranya. Terus siapa orang yang pertama kali menggunakan istilah Jumat ini? Yaitu kakek buyut Rasulullah SAW yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Dialah orang yang pertama kali menggunakan istilah Jumat, yang artinya adalah saling mempererat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, terdapat beberapa keistimewaan hari Jumat. Yang pertama adalah di hari Jumat diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Di hari Jumat juga diturunkannya Nabi Adam ke muka bumi. Dan di hari Jumat juga wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan yang paling istimewa adalah di hari Jumat semua doa kaum muslimin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali doa yang meminta sesuatu yang berlatar belakangkan kemaksiatan. Dan yang kelima, di hari Jumat akan terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu hari kiamat. Dalil yang melatar belakangi perintah untuk melaksanakan sholat Jumat adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah Jumat, maka bersegeralah kamu menuju masjid atau mengingat Allah, dan tinggalkanlah perkara dunia, yaitu perkara jual beli, karena di balik itu semua ada sesuatu yang lebih baik untuk diri kita. Di sini Allah menjelaskan dengan Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Sehingga pada hari ini kita diminta untuk beribadah kepada Allah, mengingat Allah dengan ikhlas, patuh dan taat kepadanya. Di dalam surat Al-Jumu'ah tadi dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah sholat Jumat itu wajib bagi semua orang yang beriman? Tentu ada yang tidak wajib, ada yang wajib. Siapa yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat? Ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Apa bunyinya? Al-Jum'atu haqqu wajibu ala kulli muslimin.
bahwa Jumat itu wajib bagi setiap muslim fi jamaah, secara berjamaah ila arba'ah, kecuali 4 orang, 4 golongan. Siapa itu? Mamluk. Mamluk adalah budak. Wa imrah, perempuan. Wa sobiyu, anak yang belum balik atau anak yang masih kecil. Wa marid, orang yang sedang sakit. Dan di dalam hadis lain, orang yang sedang dalam keadaan uzur atau seperti dalam perjalanan, maka orang tersebut tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Inilah 5 golongan orang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus pertanyaannya, siapa yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat? Dari hadis Rasulullah tadi jelas bahwa orang yang akan wajib melaksanakan sholat Jumat kecuali 5 golongan tersebut. Siapa mereka? Yaitu orang yang Islam dan merdeka. Artinya apa? Bukan seorang hamba sahaya. Yang kedua, laki-laki, tidak perempuan. Yang ketiga, sudah balik dan cukup umurnya, bukan anak yang masih kecil. Yang keempat, berakal. Artinya dapat membedakan antara yang baik, antara yang benar dengan yang salah. Yang kelima adalah sehat. Artinya mereka tidak sakit. Dan yang terakhir adalah orang yang bermukim atau penduduk setempat, sehingga orang yang dalam perjalanan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ibadah sholat Jumat dikerjakan oleh setiap orang yang beriman yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kapan dilaksanakan ibadah sholat Jumat? Ibadah sholat Jumat dilaksanakan ketika matahari tergelincir, atau tepatnya ketika waktu zuhur telah masuk. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, al-Jum'atah hina tazdulus samsi, yaitu ketika matahari tergelincir maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus di mana kita dapat melaksanakan sholat Jumat itu? Ini diceritakan dalam kisah Umar radhiyallahu anhu, di mana dia pernah mengirimkan surat kepada penduduk Bahrain yang isinya dilakukan sholat Jumat di mana saja kalian berada. Artinya, selama tempat itu bersih, tempat itu suci dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka tempat itu boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tidak hanya terbatas di masjid atau di ruang-ruang tertentu saja. Dalam melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa syarat sah yang menjadi dasar bahwa sholat yang kita laksanakan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang pertama, 2 rakaat sholat Jumat dan 2 khutbah harus masuk pada waktu zuhur. Jika sholat Jumat dilaksanakan sebelum waktu zuhur, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang kedua, dilaksanakan di suatu kampung atau perkotaan, di mana artinya bahwa sholat Jumat dilaksanakan di suatu tempat yang ramai penduduknya. Yang ketiga, minimal mendapati 1 rakaat. Jika terdapat makmumnya masbuk lebih dari 1 rakaat, maka dia berniat untuk melaksanakan sholat zuhur namun tetap mengikuti imam. Yang keempat, jumlah makmumnya menurut Imam Syafi'i minimal 40 orang. Bagaimana jika jumlah makmum di suatu desa kurang dari 40 orang? Maka boleh diganti dengan pelaksanaan sholat zuhur. Namun jika fleksibel, maka kita boleh melaksanakan sholat Jumat mengambil mazhab yang lainnya dengan adanya 1 makmum, 1 khatib dan 1 imam. Yang kelima adalah sholat Jumatnya tidak berbarengan atau didahului oleh Jumat lainnya di masjid. Ada ketentuan jarak antara masjid yang satu dengan masjid yang lainnya. Menurut MUI jaraknya adalah 1,7 km. Yang keenam, harus didahului oleh 2 khutbah. Jika tidak didahului oleh 2 khutbah, maka sholat Jumat itu tidak sah.
Salah satu syarat sah sholat Jumat adalah adanya 2 khutbah. Apa yang menjadi dasar hukum bahwa khutbah Jumat menjadi syarat sah dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat? Di mana dari hadis Rasulullah dijelaskan dari Nafi' dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hari Jumat sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri kembali. Ia berkata sebagaimana orang-orang lakukan sekarang ini. Sehingga di pelaksanaan ibadah sholat Jumat terdapat syarat sah, yaitu 2 khutbah, di mana 2 khutbah ini dipisahkan dengan khatib duduk sejenak. Duduknya seperti dalam pelaksanaan khutbah Jumat ada 5 rukun yang wajib dipenuhi oleh seorang khatib. Yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, wasiat takwa yang diberikan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran. Dan yang kelima adalah doa untuk kaum muslimin. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi anak-anak Bapak semuanya. Dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.